Yo, Oh, Hey guys, terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin saya dari awal, dari video intro yang pertama kali diupload dan sampai sekarang. Dan yang kalian lihat sendiri dan kalian dengar ini suara saya sendiri. Nama saya Bayu, dan kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya, namanya Rizky. Halo Ki, apa Ha- kabar? halo Bay, kabar baik-baik, alhamdulillah. Hari ini kita mau ngapain nih, Bay? Hari ini di acara ini kita bakal ngobrolin juga, pengen mungkin kita interaksi juga bareng sama sahabat Pisisan kita, ya kita biar akrab Pisister aja kali ya. Iya. Oke, oke. Dan buat Pisister ini kita juga mau interaksi bareng kalian dan pengen banget bikin acara di mana ngebedah suatu kisah gitu Ki. Oke, jadi Gimana kata Rizky? oke, kita kayaknya perlu namain acara kita nih, Bay. Untuk acara ini gimana kalau kita kasih nama bahasa aja, bedah kisah. Bahasa. Oke, beda kisah. Jadi intinya kita ngulik cerita dari teman-teman kita, Picistar, buat menceritakan masa lalunya. Which is Ini ceritanya bebas ya, boleh tentang hubungan dia sama pacarnya atau teman, keluarga dan sebagainya ya. Intinya dia bercerita tentang masa lalunya. betul banget Ki, gimana perasaannya Oke. dari mungkin SD, SMP, SMA gitu. Hmm, oke. Dan kali ini kita juga bukan cuma berdua Ki ngobrolnya, udah Oke. ada sahabat yang mau obrolin juga kisahnya mau Oke. diceritain. Barangkali kita bisa jadi tahu ceritanya dan bisa Hmm, denger juga gimana kalau kesahnya. boleh, boleh. Gimana kalau kita langsung sapa aja? Boleh. Ya. Hai Uci, Halo, selamat malam. Selamat malam. malam kita record malam-malam nih ya. Gimana kabarnya Iya, nih Ki? alhamdulillah Maksud sehat, baik. baik Udah ya. masih lancar puasanya nih? Lancar, tapi kalau aku udah bolong nih. Emang karena ada tamu ya? Enggak, iya biasa, cewek lah. Oh, oke. Enak jadi cewek Ki. Iya. Nggak baik. Walaupun enak jadi cewek, kita nggak mau jadi cewek. Oh gak mau Enggak ya. enak, Oh. enggak enak, Mas. Berat Ci utangnya. obrolin yang waktu itu pernah dibahas nih Ci, katanya mau Hmm. ceritain kisahnya. Gimana Heeh. tuh waktu itu? Ya, waktu 5 tahun yang lalu kan aku tuh ya suka nongkrong gitu kan, anak-anak tongkrongan ceritanya. Oke. Nah, di tempat tongkrongan itu ada satu stand yang mana pegawainya itu cowok semua kan. Hmm. Nah, ya awal mulanya mah dari situ bisa bisa kenal awal dari aku sering nongkrong, sering main gitu di situ. Dia kebetulan dianya juga kerja kerja di satu stand itu kan. Jadi sambil curi-curi pandang gitu ceritanya. Oh Asik. jadi udah sempat lipat juga ya nongkrong ya. Iya, tapi sebelumnya aku kenalnya sama temen dia, bukan sama dianya kan. Sama temen dianya. Awal kenal lambat laun, aku tuh dapat info dari si temennya kalau si dia itu suka cari-cari tahu tentang aku kan. Mm-mm. Hmm, Aku kaget di situ. Kok bisa ya seorang cowok cuek banget tapi bisa ngepoin apa ya bahasanya, iya kayak kayak kepo gitulah istilahnya. oh jadi kalau di umum dia cuek banget gitu ya. Tapi Ih sebenarnya gila, di dalamnya
stalker gitu ya? Iya, heeh, betul. Cuek banget, cuek parah dia orangnya. Ya, lama kelamaan akhirnya kenal. Terus dia akhirnya minta nomor telepon. Waktu itu masih zamannya BBM, kalau nggak salah, masih zamannya BBM. Oh, damn. Ya, Iya, zaman BBM akhirnya kita BBM-an tuh. Sebelumnya aku tuh nggak kenal dia, kenal juga pas waktu di tongkrongan itu kan. Ternyata dia itu dulunya satu alma mater sama aku. pas di SMA Satu berarti alma ya? Alma. mater. SMP berarti ya? Satu SMP iya, satu SMP. Tapi dia di atas aku. Maksudnya kakak kelas gitu loh. Oh, oke. Kakak Beda kelas. beda angkatan, Bang. Iya, beda angkatan. Aku masuk SMP, dia keluar gitu. Jadi nggak sempat ketemu sih. Nggak sempat ketemu. Cuman aku tahu dari saudara aku kan. Ya begitulah, curi-curi pandang kan. Zaman-zaman masih labil ya SMA. Iya. Yang itu ya, Terus yang masih pakai bedaknya tebal sebelah gitu ya. enggak lah kalau itu mah enggak. Oh, ini Uci udah sejak SMP udah pinter dandan, Bay. Oh, oh, Nah, oh. oke lanjut, Mbak. Ya Lanjut. Ya, terus terus iya udah lama-lama, tapi dia tetap dengan kecuekan dia, cuek tapi tetap kepo gitu kan. berteman terus lama lah, hampir setahun setahun kenal dia tuh nggak ada maksudnya nggak ada kejelasan gimana, tapi komunikasian mah tetap lancar. Tapi waktu itu kan udah nyimpen perasaannya ke dia, cuman dianya belum paham gitu tuh ada yang nyukain atau gimana. Gak tau lah, pokoknya sih dia mah cuek banget orangnya, kepala batu, parah. Sorry, Sabar-sabarnya. sorry dipotong nih. Ini cuek ketika bertemu atau di chatting juga seperti itu. Nah, kalau ketemu bahkan enggak. Oke. Enggak. Kalau di chatting aja dia cuek gitu kan. Nggak tahu kenapa, apa emang dia grogi atau malu atau gimana, aku juga kan nggak ngerti ya. Cuek pokoknya sih cuek, tapi ketemu juga dia kalau lagi sama temen-temennya aja nggak cuek, kalau sendirian mah tetap sok cool gimana gitu kan, bikin jadi penasaran kan. Oke. Ya udah terus lama-lama kontekan mah tiap hari kan, kontekan tiap hari, hubungan maksudnya komunikasi lancar, tapi ya dengan kecuekan dia, tanpa dia menyadari ada yang menunggu kepastian gitu ya. oh, Ya jadi dari sekolah atau gimana? Udah mulai nunggu tuh. SMA, waktu SMA. Aku kenal dia SMA, tapi dianya udah kerja di stand itu, di tempat tongkrongan aku itu. Terus ya udah lama-lama kontekan terus kan, ngode-ngode terus kan, tanpa dia menyadari. Nggak tahu karena apa ya, karena cuek apa gimana, nggak tahu, mungkin ada yang lain kah, nggak tahu juga. Masih belum yakin. Itu masih pura-pura bego sih, Mbak. Enggak, karena mungkin dia juga nggak enak kali ya, soalnya kan dulunya akunya juga
pernah sama temennya dia. Mungkin dia nggak enak ke temennya. Oh. Mungkin. Jadi masih agak ragu gitu kan buat maju. Jadi ya udah kan. Aku yakinin gitu, kakak aku nggak usah nggak enak kan itu masa lalu, biarin aja. Oh, jadi kamu yang ngasih kepastian dulu gitu loh. Untuk gak apa-apa jalanin hubungan. Udah ngode, Bay. Iya, udah Oh, ngode dari Ibaratnya awal. udah pasang badan tuh, Bay. Tembak aku. Cuma ya gitu. Kok paham banget sih, Mas? Ya sama pengalaman. Oh, begitu. Tidak. Ya, iya. Pas sampai 1,5 tahun tuh baru sadar kalau orang tua terus iya satu desa. Aku juga kan kaget kalau orang tua satu desa. Dan akhirnya nanyalah tuh ke orang tua, kataku, kenal nggak sama ini? Kata orang tua, oh ya kenal itu mah tetangga, katanya gitu. Kenapa nanyain? Ya nggak apa-apa, mau nanya aja kan gitu. Terus dianya juga mungkin nanya kali ke orang tuanya ya. Terus akhirnya nyambung. Udah komunikasian lama, udah tuh tahun 2018 baru banget jalan sama dia. Sebelumnya kita nggak pernah jalan kan. Lama kenal nggak tahu mungkin karena dianya juga sibuk di olahraganya dia kan. Oh, sorry dipotong. Ya, Ini jalan udah keadaan belum jadian kan ya? Masih deket aja gitu. masih PDKT gitulah ya, penjajakan kali bilang. Lama sekali ya nyampe 1 tahun lebih 1 mendekatan. tahun baru jalan. Ya. Enggak nyampe 1 tahun, malah 2 tahun ada aku tuh nungguin dia. Dan aku juga nggak paham sih, maksudnya dia nggak bilang kita pacaran yuk, enggak, kita tuh nggak ada kata-kata itu tuh, tapi dia udah nganggep kalau aku tuh cewek dia gitu loh. Aku juga nggak ngerti. Bukan pacar tapi milikin gitu ya. Iya. Tapi di satu sisi kan aku juga seneng gitu ya, udah diakuin gitu sama dia. Tapi di satu sisi akunya juga bingung. Apa kalau dia udah ngakuin saya sebagai ceweknya. Ya tapi seneng lah. Di situ tuh udah mulai nambah intens semenjak dia bilang kalau aku udah, apa ya bahasanya ya, kalau aku udah jadi ceweknya dia gitu, walaupun nggak ada omongan mau nggak jadi pacar aku atau gimana gitu kan. Jadi bahasanya secara bahasa hati aja gitu ya. Ya mungkin karena dia udah dewasa kali ya, jadi kan nggak perlu ada obrolan gitu-gitu lagi kan. Ya Iya, udah jalanin aja gitu. kan jadian kan cuma formalitas saja. Yang penting kan hatinya udah nyambung. Itu udah cukup kayaknya. Iya mungkin gitu. Dianya juga Seling umurnya berapa tuh, Ci? 4 tahun kah kayaknya Oke. sih. Pama si Uci masuk SMA dia udah kerja. Iya, Oh, udah kerja dia. Mungkin semenjak pas itu kali ya, dia udah mengakui saya sebagai ceweknya. Udah rasa udah nggak enak ke temennya udah hilang mungkin. Jadi dia udah mengakui, udah menganggap gitulah, udah menganggap. So, udah deh.
lambat laun berjalan. Iya dari umur dia 21 kalau nggak salah. 21, iya 21 sampai sekarang. Nah, tiap tahunnya ngerayain ulang tahun dia terus bareng-bareng. Ya udah, makin deket sama keluarganya, makin deket sama saudara-saudaranya kan. Udah sering main juga ke rumah, udah sering kemana-mana sama keluarganya lah pokoknya sih. Temen-temen di olahraganya juga udah pada kenal kan. Pokoknya udah banyak yang ngira kalau kita itu udah tunangan. Wah, Padahal mah belum. oh, oke. Padahal mah belum. Terus ya udah, lama-lama udah nyaman kan. Udah saling nyaman, udah saling percaya. Suatu ketika dia tuh yang tadinya keras kepala, egois, kan berubah tuh, udah mencair dia. Sifatnya udah mencair. Terus suatu ketika sifat yang tadinya keras kepala tuh balik lagi. Aku kan nggak suka ya sifat dia begitu. Nggak suka kan. Dan ditambah dianya sibuk banget tuh ngurus panitia buat event gitu kan. Dianya kan suka jadi panitia gitu. Jadi panitia event gitu, event di olahraganya. Terus ya udah, kalau aku kan tipe orang yang nggak bisa tuh dicuekin atau enggak, maksudnya jarang komunikasian kan nggak bisa. Nah sedangkan itu waktu itu tuh jarang dikasih kabar. Ya namanya cewek ya, nggak dikasih kabar bete nggak coba. Sedangkan kalau orang menurut aku ya, kalau orang berhubungan itu komunikasi penting, setuju nggak? Setuju sih, setuju. Komunikasi penting. Karena apa? Takutnya kalau komunikasinya kurang kan pasti ada aja salah paham atau apa. Udah waktu itu jarang dikasih kabar tuh bete. Sedangkan ada seseorang yang bikin nyaman, ya repot dong. Yang bikin nyaman kamu. Iya, orang lain repot kan. Jadi gimana tuh? Ini ya walaupun ini pasti awal deketnya karena kamunya curhat ke dia. bisa jadi. Kebiasaan konflik. Ya, itu kan modus para buaya-buaya, Bay. Sini. Kenapa? Akhirnya kan diambil juga. Nah, itu kejadian itu di usia hubungan yang keberapa tuh? 3 bulan kah atau 6 bulan? Udah tahun aja. Udah 2 tahun kayaknya. Jadi begini nih, ada orang lain masuk tuh di saat hubungan sama dia tuh jalan 2 tahun gitu. Dari awal kenal dari 2015 sampai 17. Nah, 2017 tuh aku tuh udah ada orang lain yang masuk gitu. Cuman ya aku mah nganggapnya nganggap dia cuman temen gitu kan. Tapi kok lama-lama intens komunikasinya. Karena di satu sisi akunya juga jarang dikasih kabar sama si dia. Dianya kan terlalu sibuk gitu kan. Ya, jadi ini masuk lagi setelah kamu hubungan sama yang cowok ini agak renggang gitu ya, komunikasi jarang. Iya, gitu ya? Agak renggang. Iya, paham. Tapi si cowok yang masuk ini tahu kalau aku itu udah punya dia gitu. Tahu.
Tapi ya aku juga nggak nyalahin si yang masuk ini sih, nggak menyalahkan. Kan soalnya waktu pas dia masuk, aku sama si doi ini kan lagi apa ya renggang mah enggak, jarang komunikasian aja dulu mah, karena dia mungkin sibuk kali ya, sibuk terus juga kan belum dikasih kepastian juga kan akunya, jadi aku kan bingung. Iya sih. Tapi perasaan udah siap. Sorry, Bay. Suara kamu nggak jelas, Bay. Pokoknya 2017 tuh masa-masa serba salah lah. Sedang berada di posisi serba salah gitu kan. Mau ninggalin si doi tapi udah kepalang suka kan dari awal gitu kan, dari awal kenal. Mau maju terus, ya masih dicuekin kan, jadi kan gimana tuh, serba salah pokoknya. Oke, Waktu tahun 2017. Oke, setelah itu kan hubungan mulai jarang tuh, chatting mulai jarang karena dianya sibuk dan segala macam. Nah, setelah itu gimana tuh kelanjutannya? Lanjutannya orangnya sih masih tetap dilanjutin. Uh-uh. Karena si doi mungkin emang punya perasaan tapi masih agak cuek gitu Ki. Iya, oke. Punya perasaan yang sama, cuman masih gengsi, mungkinnya masih belum berani gitu, jadinya masih diem aja. Cuman ya lama-lama sih mencair juga. Pas awal jalan itu udah mulai enakan tuh sifatnya, tapi ya udah mulai enakan ya gitu. Terus akhirnya lama-lama sifat cueknya balik lagi di Itu tahun kemarin. ya Di itu tahun kemarin. itu sebabnya belum diketahui kan ya? Apa udah? Enggak, sebabnya karena ya itu dia sibuk lagi ngurus acara event. Oke. Acara event. Terus Enggak, pokoknya sih nggak betah banget lah di saat sifat dia balik lagi kayak yang dulu tuh nggak betah. Pokoknya sih nggak betah banget. Yang komunikasian jarang kan, yang biasanya ketemu seminggu beberapa kali, kadang nggak ketemu jadinya. Jadi ya bete kan lama-lama, maksudnya masih dianggap nggak sih gitu kan. Tapi kalau misalkan nanya dianya juga awalnya sih mau mempertahankan karena udah lama banget sih, keluarga juga kan udah tahu, keluarga saya, keluarga dia juga udah pada kenal kan, udah pada kenal semua. Pokoknya keluarga besar tuh udah pada kenal. Kalau misalkan hubungan dilanjutin, kayaknya tinggal tunangan aja. Tapi ya udah beberapa langkah lagi ya. Iya, tinggal. Iya, oke. Terus. Ya begitu akhirnya ya udah, aku yang memutuskan buat pergi gitu. Oke. Di Jadi bulan November kalau nggak salah, November kemarin. 2019 berarti. Oh, November. Iya, barusan. Jadi sebenarnya ini kalau dibilang ada orang ketiga juga kayaknya masih belum valid ya, Bay. Iya nggak sih? Ini udah renggang gitu sih ya. Terus masuk emang biasanya alamiahnya para cowok pinter nyari step itu kali ya. Dan ceweknya bimbang kali. Berarti mohon maaf nih Ci, berarti sekarang kamu lagi yang sama yang itu yang masuk tuh. Iya, nah iya. Jadinya
intensnya sama si itu kan. Bagus tuh, cari celahnya bagus sih, Bay. Enggak Itu sih, jangan-jangan nanti kayak gitu terus enggak sih kalau rutenya gitu? Nanti enggak, kalau misalnya enggak baik. alami Insya oh Allah enggak enggak. ya? Berarti ini Ya hati nggak deh. Bay, berarti ini peringatan buat para cowok-cowok nih, Bay, bahwasannya harus selalu menjaga mood si ceweknya tuh, Bay. Jaga. Intensitas Iya, intensitas komunikasinya harus dijaga. komunikasi, iya Hmm, pasti itu. maksudnya Kan buat cowok itu boleh sibuk, cuma dikasih penjelasan gimana, terus iya, jangan sampai nyaman dengan kesibukannya. iya. Nah, sedangkan dia nggak begitu, Ki. Hmm, Salahnya. Makanya aku kan repot ya. Maksudnya, ya gimana sih gitu kelanjutan hubungannya gitu kan. Oh padahal kan di awal udah ngejalanin tanpa hubungan ya selama 2 tahun dan itu Iya, nggak apa-apa tapi di akhir kok nanyain hubungan ya. Nah, iya karena ya gimana ya. Enggak, soalnya aku sama dia kan darahnya sama-sama nih. Jadi keras kepalanya sama. hmm, Jadi keras kepalanya sama. itu baik, itu Kalau bukan menuntut hubungan, tapi itu tuh udah saling memaklumi bahwa dia punya hubungan tanpa ada oh, formalitas jadian. Jadi ngerasa oh, ya kayak kehilangan aja. hmm. Terus untuk komunikasi sama yang dulu masih baik atau emang udah lost kontak banget tuh? Iya. sekarang, sekarang, Iya sekarang. sekarang sih kalau kalau aku mah maunya masih hubungan baik ya, maksudnya masih masih welcome lah. Kalau akunya mah dia mau mau chatting kapan aja sok nggak apa-apa, bakal aku bales kan. Tapi sesekali aku tuh nyoba kak, nyoba gitu ya, nyoba nyoba chatting ke dia, balasannya emang udah beda. Hmm. Emang mungkin dianya juga udah nggak mau ada hubungan kali. Dianya udah tahu berarti kamu ya sama yang ini. Nggak tahu, nggak tahu juga sih. Tapi teman-temannya mungkin udah pada ada yang bilang kali, ya nggak tahu. Kemungkinan sih ya tahu lah. Iya, kemungkinan dia juga tahu. Mau nanya nih Ci, Gimana? kalau menurut kamu hubungan itu baiknya dipublikasikan atau ya di keep aja, kita berdua aja yang tahu, yang penting kita sama-sama jalanin dan bahagia gitu. Menurut Uci. Kalau menurut Uci pribadi sih ya, Uci sendiri bukan bukan tipe orang yang itu sih suka ngumbar gitu. Mm-mm. Cukup kita berdua sama orang-orang terdekat aja lah yang tahu gitu kan. Yang lain mah nggak tahu gitu. Cuman waktu pas sama dia nggak tahu kenapa bawaannya mau ngumbar terus. Jadi Oh, ya begitu. Dari pihak sananya juga kan maksudnya suka ngasih tahu ke teman-temannya tuh kalau kalau ini cewek saya gini 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 gitu, suka kayak gitu. Makanya pas waktu sama dia tuh udah pada tahu lah, semuanya udah pada tahu. nah menurut kamu Kalau gimana? yang baru Oke, Ci, oke. Kalau menurut kamu gimana tuh, baiknya kita butuh pengakuan publik atau tidak usah? Tidak usah lah, yang penting kita bahagia aja, udah gitu. Menurut kamu gimana, Kalau Bay? kalau dari sisi dewasa gimana keputusan bareng-bareng sih karena yang ngejalanin hubungan iya juga bareng-bareng. Mungkin ada berapa persen yang gimana kalau kita ngasih tahu ke umum tapi gimana Hmm. caranya kita nyelesain sepakatan lah intinya baiknya gimana
kalau misalkan si cewek mau, kok jarang banget sih dipublish gitu. Itu kan timbul kecurigaan juga, berarti si cewek Iya. mau Mm-mm. dipublish. Aduh, Jadi gimana? dan juga kayaknya kalau dipublikasikan siap menerima resiko ya, Bay. Iya, resiko dalam artian banyak Iya, yang betul. ngomongin ini itu dan sebagainya. Mm, Pasti. Dan juga pasti ada yang nyari kesempatan di hubungan yang ada juga lagi jalan. iya, Kayak pasti. tadi kan terjadi juga tuh, sering dipublish mungkin, pengen dikit-dikit di post Ya atau terus. karena keseringan dipublish itu jadi begitu. Iya. Karena Tapi jejak kalau digitalnya mau tuh tanya, ya, oh Bay. iya. Mangga. Iya. Ini mau tanya, jadi sebenarnya salah apa enggak sih ketika cewek curhat tentang gimana pasangannya ke orang lain yang itu bakal nimbulin suatu celah bagi orang lain masuk? Iya, nanya gitu. Buat Nanya saya nih, Bay. oh iya Enggak, dulu. tadi mau nanya siapa? Oh, mau nanya Uci dulu sih, Uci dulu Oke, baru sok Rizky. sih. Jawab sih. Gimana? Iya, tadi tuh kayak salah apa enggak kalau si Cewek. cewek hubungannya lagi rentang, dia ngasih tahu keadaannya ke orang yang baru, jadi orang baru itu tahulah gimana caranya. Iya sih, ya emang salah sih ya, emang maksudnya emang salah. Kita harusnya emang nggak selayaknya buat cerita gitu ya apa yang sedang terjadi kan. Cuman balik lagi sama keadaan. Oh. Ya Gitu. ini nggak 100% salah itunya sih, Bay. Benar. Salah cowoknya. Si cowoknya terlalu benar-benar ngelepas gitu aja tanpa ada kejelasan gimana. Nih kalau menurut saya mah gini, sebelum itu terjadi, berarti kita antisipasi dulu kayak tadi tuh memperbaiki komunikasi gimana. Kalau ada sesuatu yang udah berubah dari kebiasaan kita menjalaninya, berarti katanya kan ada apa nih? Pasti juga ya pasti terbuka lah. Intinya keterbukaan dulu, terus jujur, terus baru jaga komunikasi. Nah iya itu yang jadi masalah juga. Komunikasi yang jadi ya. masalah di hubungan aku sama dia tuh komunikasi sama kita tuh kayak nggak saling terbuka gitu tuh. Oke. Jadi nggak kayak jadi diri sendiri, jadi dianya kayak jadi orang lain gitu. Jadi kan otomatis sayanya juga ngikut alur dia ya. Dianya yang suka, maksudnya nggak tahu sih bohong atau enggak, cuman sering dapat cerita dari teman-temannya kalau dia tuh contohnya gini lah, contohnya kalau misalkan malam dia WA bilang ke sayanya mau tidur, tapi kenyataannya mah main game dia tuh. Banget Gitu itu. dari hal sekecil itu aja dia begitu kan, maksudnya gimana yang lain kan. Contohnya ya begitu. Itu sama dengan Anda, Bay. Sepertinya ya. Itu biar si cewek tidur dulu, jangan ikut gadang. Baiknya mah gitu. Karena tuh kantung mata pasti besar nanti si cewek kasihan nggak bisa ngangkat. Ya, cuman kan apa salahnya gitu. Ngomong aja baik-baik. Akunya mau nge-game dulu ya sebentar atau gimana gitu kan. Gak apa-apa aku mah. Kalau aku nggak tahu kalau cewek lain ya. Bisa kayak gitu, bisa juga sih. Berarti ini si Uci ini tipe cewek yang pengen benar-benar disanjung oleh cowoknya gitu, Bay. Pengen keberadaannya dianggap benar-benar ada gitu, nggak sebagai formalitas cewek gitu. Ya, iya. Benar-benar harus dimuliakan. Ya iyalah. Cewek mah harus benar-benar dimuliakan.
Ini selama pacaran sama doi ya, yang udahan itu pengalaman apa yang paling diingat? Yang sekiranya Banyak banget. kalau diingat-ingat, aduh, sayang banget kayak gitu. Soalnya Pengalamannya lepasnya itu kenangan ya Ki ya. Iya. apa? Iya pasti Iya. itu jadi kenangan yang sangat berarti. Ada nggak kalau berkenan ceritain lah, yang paling gampang banget diinget? Dan iya, dia tuh orang pertama yang maksudnya bisa menjalin hubungan sama saya itu lama loh. Dari akunya juga begitu, dari dianya juga. Sebelumnya kita pacaran tuh nggak pernah lama. Bukan kita, kamu. Cuman nyampe setahun gitu. Cuman sampai setahun, sedangkan ini kan dari awal kenal terus jadi pengagum rahasia, terus akhirnya bisa deket gitu kan. Wah, perjalanannya nggak gampang itu 4 tahun. Pergi paling jauh kemana? Pergi yang paling jauh bareng? Pergi jauh bareng tuh baru tahun lalu ulang tahun dia ke Bandung sama keluarganya. Satu keluarga coba. Sebelumnya kita jadi baru keinget nih ngomong-ngomong keluarga, kan katanya udah saling kenal juga, dan karena keadaan sekarang kayak gini, gimana sama keluarganya? Masih baik atau emang udah jarang ketemu? Kalau ketemu sering ketemu di jalan aja sih. Sering sama orang tuanya juga nanyain gitu kan. Gimana kabarnya gitu-gitu. Tapi masih baik ya? Oh, masih baik. Sama masih baik kok, masih baik. Masih baik. Masih baik banget. Tapi yang nggak tahu sama dianya aja yang agak susah nih buat dibaikin lagi. Dia sekarang udah punya cewek lagi nggak sih? Kurang tahu. Tapi sih dilihat-lihat mah belum. Soalnya dia juga mungkin lagi sibuk kerja di tempat kerjaan baru juga kan. Oke. Lagi kerjanya. Jadi baik dalam kasus ini hubungan putusnya bukan karena orang ketiga, Bay. Emang karena keadaan, emang karena keadaan aja. Iya, karena keadaan. Saling sibuk terus salah paham. Nah, kebetulan di pas keadaannya seperti itu ada orang yang masuk. Iya. Gitu, kebetulan itu tuh, Bay. Tidak direncanakan. Kamu pernah nggak sih, kamu pernah nggak sih, Bay, lihat cewek yang bikin misal story galau-galau gitu, terus tiba-tiba Ira, ayo sini curhat aja ke kita. Oh, kita nawarin diri sendiri, Ki. Iya. Kalau ada kayak gitu. Atau ini cerita gitu. Sini kan. Cerita. Kenapa gitu. Pernah nggak? Iya, saya usaha terus tiap kali kan. Tapi minggu ini sepi, Ki. Nggak ada yang bikin story galau. Saya translate artinya lagu semua. Jadi kan bukan perasaannya. Pernah sih ada di situ, pernah. Cuma tergantung si cewek juga. Dia mau responnya cuma sebatas teman curhat atau emang wah dia datang pas banget ya pas situasi saya lagi kayak gini yang ngebuat nyaman gitu kan, persepsinya bakal beda juga. Gak tahu ya, Bay. Kalau saya mah nggak suka dengerin orang curhat yang intens berdua tuh. Apalagi masalah percintaan. Kalau ini kan kita diskusi nih bertiga nih, gimana? Iya. Bisa poinnya. Kalau yang terus tiba-tiba nawarin diri, ayo curhat aja ke saya gini. Kayaknya gede. Apalagi orang yang belum kenal ya. Yang maksudnya kenal udah main bareng gitu. Iya, tapi umumnya jadi tuh nggak mungkin ujuk-ujuk si cowok nanya kayak curhat aja sini, enggak. Dia pasti nanya keadaannya dulu. Nanya gimana
gitu dulu. Dan sampai alurnya benar-benar udah bagus, pasti si cewek juga nanti bakal jelasin sendiri sih tanpa harus diceritain kalau emang udah nyaman buat temen curhat awalnya. Kalau belum kan ya udah sewajarnya aja jawab juga. Anda Gitu ini sih. Anda sudah ahli ternyata ya, Bang. Konteks saya banyak gitu. Soalnya sering di blog. Wow. Cuma tuh. Baik. Kamu tuh pinter menyarankan tapi nggak bisa melakukan. Nah, bagaimana tuh? Anda tuh Gimana ya? Anda tuh seolah-olah jadi pakar cinta tuh, tahu semua jawaban tentang cinta. Tapi Andanya juga nggak pandai untuk bercinta. Enggak gitu sih, kita nggak bilang diri kita pandai dalam hal cinta ya. Cuma Belajar ke suhu. enggak, cuma kita lihat pengalaman orang-orang tuh mainstream mayoritas dan Pak endingnya gitu, alasannya gitu, dan awal-awal kejadian juga pasti gitu. Makanya udah bisa disimpulin pasti ya udah gini-gini aja. Oke nih, baik. Lanjut. Iya, makanya bisa sih buat nyaranin tapi susah buat lakuin karena situasinya pasti beda. Nggak tahu kenapa ya. Kok lebih sulit dari patah hati yang biasa gitu ya? Oh, ntar baik. Kita ada episode yang khusus bahas patah hatinya Anda. Ntar. Di next episode. Siap. Nanti pantengin terus Nih, YouTube-nya. Balik lagi ke doinya Uci nih yang udahan. Kalau semisal sewaktu-waktu doi balik lagi terus pengen memperbaiki semuanya, kira-kira masih ngebuka hati nggak? Masih banget sih, masih. Nah, kalau soalnya kalau semisalnya masih, kan berarti harus otomatis dekat lagi. Nah, cowok yang dekat sekarang sama kamunya digimanain? Nah, ya aku juga bingung. Aku juga sekarang lagi mikirin itu. Iya. Bagaimana? Jangan-jangan yang sekarang cuma jadi pelampiasan, Ki. Enggak. Enggak serius. Ya, jangan sembarangan. Masa pelampiasan sampai 2 tahun sendiri, ayo. Ya, nggak tahu tuh. Pelampiasannya enak. Tapi gini nggak sih, Ci, kalau orang balik lagi ke situasi yang dulu atau orang yang lama minta balikan itu kayak si Uci baca novel yang sama, ya pasti tahu endingnya gimana. Iya sih, iya. Iya pasti. Cuman yang bikin aku bisa buat buka laginya tuh karena ya itu keluarga udah pada deket kan, terus hubungan juga udah lama, udah saling kenal satu sama lain. Itu sih yang bikin mau ngebuka hati laginya. Tapi ya nggak tahu kalau misalkan ya jodoh kan nggak tahu ya sama siapa gitu kan. Terus kalau tiba-tiba doi ngechat kangen, gimana tuh, Ki? Aduh, nungguin banget itu. Nungguin banget. Katanya pas Uci udah respon baik, kata dijawab lagi nih, Ki. Kayak gini, Ki, jawabnya. Prank, Ki, gitu kan. Gimana tuh? Baik, sakit. Baik. Kira pernah bayangin nggak sih, Bay, jadi cowoknya Uci yang sekarang? Kalau bayangin bisa. Mungkin Baik. Dia tuh ini cowok Uci yang sekarang ya, ibaratnya itu dia nomor 1, tapi rasa yang kedua. Waduh. Tapi enak. Bisa datang kapan aja bisa. Uci bakal terus. Nggak apa-apa sih selagi dianya sama Ucinya masih bisa menerima, Mak. Lanjutkan sih. Ya. jangan nungguin orang yang nggak pasti juga sih. Iyalah. Cuman aku mau nanya deh sama kalian, menurut kalian saya ini salah nggak begitu? Rizky dulu gimana, Ki?
Bukannya cewek tidak pernah ditakdirkan salah. Benar pasti Uci mah. Ya enggak, maksudnya jangan lihat gitunya sih. Maksudnya emang salah Eh, enggak. bisa dibilang salah, bisa dibilang enggak. Bisa dibilang salahnya, Salah. bisa dibilang salahnya eh, karena Uci memutuskan secara sepihak gitu tuh. Langsung ngambil keputusan lain tanpa adanya persetujuan dari yang si itunya. Nah, dikatakan benar ketika ya si cowoknya udah kayak nggak mau berkomitmen, udah ngelepasin gitu aja. Kayaknya sih seperti itu. Iya, bisa Tapi 50-50 sih. sebentar ya, Ki. Hmm. Bukan kalau misalkan memutuskan secara sepihak mah emang sih yang ngomong Uci ya, yang ngomong saya. Cuman sebelum ngomong itu tuh aku juga nanya ke dia tuh maunya gimana maksudnya masih mau ngelanjutin atau ya udah gitu kan. Terus Padahal aku jawabannya bilang cuman gimana kamu aja tuh. Aku sebagai cewek kan bingung ya. Masa aku juga udah bilang ke dia jangan sepihak dong, harus sama-sama kata gituin. Cuman dia kayak nggak bisa gitu tuh. Ya udah gimana kamu aja gitu. Dia selalu jawabnya gitu. Kayak gini, di rel salah benarnya. Mungkin keputusan kamu benar, sudah ya mengambil keputusan buat udahan. Yang salah adalah ketika kamu sudah membuka hati, padahal belum mengiyakan kamu udahan. Nah, bisa jadi kamu udah ngebuka hati dulu ketika hati kamu yang lain belum kamu tutup. Jadi kamu udah menerima kedua orang dalam rentan waktu yang sama. Mungkin kalau kamu tunda dulu yang ininya, terus ketika udah nih, baru kamu masuk ke orang yang baru, mungkin kamunya yang paling benar. Kayaknya seperti itu. Kalau kata Bayu gimana? Gimana ya, udah direbut Rizky semua. Ini emang Rizky kampret ngerebut semua ini. Salah siapa duluan? Ya intinya gitu ya. Ada benarnya kata Rizky, ada benarnya. Jadi emang mau mastiin hati, emang hati kadang nggak suka pasti ya. Bolak-balik terus. Tapi kalau emang buat pelajaran pendewasaan nggak apa-apa kayak gitu. Cuma jangan diulangin lagi aja. Iya sih. Nggak ada yang salah sih waktu itu, nggak ada yang salah. Dua-duanya juga pernah sempat bahagia kan di waktu itu. Dan keputusan bahas bareng gimana. Jadi ya udah baik sih waktu itu. Cuma paling memorinya aja yang ngebuat saya senang atau dia yang... Nih, Ci, kita diskusi ya, nggak menyalahkan kamu, nggak menyalahkan Bayu dan sebagainya. Iya nggak apa-apa. Berbagi cerita. Maksudnya tuh ngelihat posisi dari mana aja gitu kan, nggak ngelihat satu arah aja kan. Iya, toh pun kalau kitanya salah ya berarti kita cari pendewasaan ya, Ci. Iya. Masih ada yang pengen ditanyain, Bay? Soal nanya. Masih jam 2 kurang nih. Asli banyak banget gimana. Ya pasti kalau kejadian itu mah Uci juga pasti banyak banget yang keinget dan pengen banget dikeluarin aslinya. Cuma gimana ya? Kalau hubungan sama keluarganya masih baik, tapi masih berharap, yang masih tanda tanya nih ya pertanyaannya, kalau sekarang masih jalan sama yang baru, kenapa masih berharap sama yang lama? Alasannya bukan karena keluarganya udah deket ya, ada nggak alasan tentang perasaannya? Tentang perasaan? Iya. Ya
Ya kalau tentang perasaan mah mungkin masih sama kayak yang dulu sih, cuman aku tuh nyikapinnya pura-pura cuek aja gitu di depan dia. Jadi pura-pura ya udah gitulah. Aku tuh udah nggak ada perasaan ke kamu, padahal dalam hatinya masih. Kalau kalau misalnya dia nge-WA atau apa masih welcome gitulah. Kalau mau tahu clue yang cowok gimana sih yang gampang bikin perasaan Uci itu bimbang? Bikin perasaan gimana? Bikin Iya, nyaman, kayak, tak baik. nah, bener banget. Bikin nyaman, bikin pengen tahu terus. Kalau jujur nih, kalau nyaman sih lebih nyamanan yang sama yang baru sih. Oke. Kalau nyaman ya, kalau ngobrolin nyaman mah lebih nyamanan sama yang baru. Apakah cowok kamu yang baru itu humoris? Humoris iya, dewasa iya, terus bisa Jangan-jangan anggota juga nih. bisa jadi diri sendiri iya. Oke. Bener juga. Tapi si yang baru ini tahu kan ya cerita kamu yang sama si yang doi kamu yang udahan itu? Tahu Tahu. iya tahu. Oke. Berarti itu udah berdamai dengan cerita kamu. Iya, dia udah bisa menerima dari awal mah, awal kenal kan udah tahu ceritanya. Cerita yang sangat menarik ya, Bang. Menarik banget sumpah. Ini kayak cewek ngasih tahu perasaannya waktu kejadian bimbangnya. Dan kita juga ini tahu jawabannya. Kenapa cewek cepet dapat pasangan baru. Mungkin kasusnya kayak Uci ini. Dicampakin sama cowoknya, terus tiba-tiba ada yang masuk, kebetulan nyaman, ya udah jalanin. Kalaupun karena keadaan ya. karena kalaupun putus sama yang itu, ya udah ada gantinya. Nah itu jawaban kenapa cewek kalau udahan cepet dapat yang baru. Benar. Jadi nanti mau cari abis ini di sosmed cewek-cewek yang jarang upload sama doinya lagi gitu ya. Doinya sakit gitu kan. Enggak kok, lagi sibuk aja. Oh ya udah curhat gitu kan. Apalagi kata-kata pembukanya Hai Ukti. Itu udah bahaya banget. Bahaya banget. Kerudung gitu nanti. Oke, baik. Kayaknya cukup nih, baik pembicaraan gitu. Dan Uci gimana, Ci? Kali ini ngobrolinnya apa udah cukup? Atau Ya, extend gitu? Barangkali ada yang pengen ditanyain lagi gitu. Satu lagi. Ayo, oke, boleh. Iya. Saran dari masing-masing, dari kalian buat obrolan ini gimana? Saran, gimana maksudnya? Kamu saran dan masukannya dari semua jari ini maksudnya kesimpulannya. Oke. Iya. Saran buat kalau menurut saya mah lihat dulu sama yang sekarang gimana komitmen dan keseriusannya. Ya intinya itulah, keseriusan dan komitmennya. Kalau rupanya dia ada indikasi buat main-main, ya sudah, kamu jangan percaya 100% juga. Nanti ujung-ujungnya bakal ngulangin cerita yang sama. Dan kamu sudah berkomitmen buat berpindah hati. Jadi jangan sampai kamu mengharapkan sesuatu yang kamu udah pengen tinggalin. Malah justru itu jadi lingkaran setan. Kamu maju nggak bisa, balik nggak bisa. Diam aja di tempat. Maksudnya stuck ya. Maksudnya kamu harus bisa ngambil langkah tuh. Kalau maju, kalau mundur. Kalaupun pengen mundur, kamu bilang ke orang yang doi kamu yang udahan itu, kita pengen ngulang kayak yang sama-sama. Kamu jangan mengharapkan dia mengerti dengan kamu memberikan kode. Nggak semua orang paham gitu tuh. Masih mending to the point. Kalau pengen
mundur dan mengulang cerita yang sama, ya bilang kalau pengen maju ya udah tinggalin dianya, fokus sama yang ini. Itu sih. Oke. Kalau menurut Bayu gimana nih? Gila emang ini kali ini udah kompleks banget ya Rizky. Kalau dan menurut saya dari semua yang diceritain ya, ya hati dengan hati sih, karena kadang hati itu nggak pasti. Aduh. Jadi, iya gitu. Berat. Jadi, kalau PDKT-nya aja udah lama tapi masih bimbang, lebih baik ya kalau kata orang umum jalanin aja dulu nyamannya gimana. Karena bawa hati resikonya pasti ya banget kayak gini. Dan jangan terlalu sama siapa yang salah atau gimana keadaan harusnya. Yang penting lebih baik lagi aja sama pasangan yang baru. Gitu sih. Gimana Ci? Oke, siap. Nasihat kita bermanfaat. Saran-sarannya terbaik emang. Lanjutin aja hubungan sama yang ininya dulu, lihat. Iyalah. Lihat Nih, dulu sampai sejauh oh ya, mana. nanti kita publish ke YouTube nggak apa-apa nih ya ceritanya. Oke. Nggak apa-apa. Nggak ada keberatan hati kan ya. Oh ya, BTW ini adalah episode pertama kita. Kalau ya jadi dipublish apa ya? Kalau ini jadi publish, ini yang pertama untuk podcast. Spesial banget. Nggak apa-apa. Kita sharing pengalaman aja sama orang-orang. Barangkali ada yang sama gitu kan. Nanti kalau ada yang sama diajak reuni ya Ci ya. Iya. Siap. Kita meet and greet. Oke, udah ya. Terima kasih Uci sudah bercerita tentang kisahnya. Semangat. Terima kasih juga ya. Selamat menjalankan puasanya dan baik-baik sama doi yang sekarang. Udah Uci. Makasih ya. Selamat sahur. Selamat sahur. Udah.